Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100, 101 dan 102 dari surah At-Taubah, yaitu yang menerangkan tentang tiga kelompok manusia, yaitu kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang beriman, awal-awal beriman. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok orang-orang munafik. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok orang-orang yang mencampurkan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang tiga ayat yang menerangkan tentang tiga kelompok manusia, yang apabila kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik berkaitan dengan perang Tabuk, yaitu perang yang dahulu berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiga kumpulan ini kita bawa kepada tiga kumpulan yang ada pada masa Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah ada kumpulan orang-orang beriman yang awal-awal memeluk Islam. Kemudian ada kumpulan orang-orang yang mengaku beriman tetapi sebenarnya menyembunyikan kekufuran, yaitu orang-orang munafik. Ada pada masa Rasulullah. Kemudian juga ada pada masa Rasulullah orang-orang yang melakukan perbuatan baik, beriman kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama juga melakukan perbuatan yang buruk, yaitu berkaitan dengan perang Tabuk, yaitu mereka tidak ikut perang Tabuk. Mereka tahu bahwasanya tidak ikut perang, padahal mereka tidak punya uzur, tidak punya alasan untuk tidak ikut berperang, tapi mereka tidak pergi. Mereka tahu bahwasanya mereka melakukan kesalahan, keburukan. Nah, mereka ini bertaubat kepada Allah. Taubat mereka sungguh-sungguh, Allah menerima taubat mereka. Jadi apabila tiga ayat ini menerangkan tentang tiga kumpulan pada masa Rasulullah dahulu, berarti tiga kumpulan ini mungkin juga ada pada hari ini, yaitu apabila kita memperhatikan umat Islam yang ada di sekeliling kita, masyarakat Islam yang ada di sekeliling kita, ada yang beriman kepada Allah dengan segera, dengan cepat,
bersungguh-sungguh. Ada pula mengaku saja beriman, tetapi sebenarnya menyimpan kekufuran. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Kemudian ada lagi kumpulan yang ketiga, kita tengok juga lihat di tengah masyarakat, mereka ini melakukan perbuatan baik, ya, melakukan perbuatan buruk, ya juga. Kalau kita tanya, tahu tidak yang dilakukan inilah perbuatan buruk? Ya, tahu. Mengapa buat juga? Itulah mengapa saya buat. Nah, dia sendiri pun mengakui, tapi dia melakukannya. Nah, orang seperti ini apabila mengiringi dengan bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubat, taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari 3 ayat ini kita mendapat pelajaran, yaitu pelajaran bagaimana memahami orang-orang yang ada di sekitar kita dari kalangan kaum muslimin. Jangan kita percaya semua yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang beriman dengan keimanan yang sejati. Belum tentu. Ada juga di antara mereka itu orang-orang munafik yang pandai menyembunyikan kemunafikan mereka. Dalam ayat ini disebut sebagai maradu. Dalam ayat ini ada kata maradu pada ayat yang ke-101. Mereka itu maradu alan nifaq. Mereka itu pandai sekali menyembunyikan kemunafikan. Nah, maka kita jangan cepat-cepat percaya. Baru 1-2 hari bertemu kemudian langsung percaya sepenuhnya. Tunggu dulu, uji dulu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kadang-kadang munculnya setelah 10-15 tahun baru tahu, karena begitu pandai dia menyembunyikan kemunafikan. Namun ada juga yang melakukan kebaikan dan melakukan keburukan, ada yang melakukan ketaatan dan juga melakukan kemaksiatan. Maka terhadap orang yang seperti ini kita berlapang dada, berharap mudah-mudahan mereka ini segera bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak melakukan keburukan lagi untuk selama-lamanya. Mereka menjaga diri dengan baik. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, insya-Allah. Mudah-mudahan akan ada manfaat dan kebaikannya. Kita tafsirkan ayat, namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu dan kita iringi dengan menterjemahkannya supaya kita dekat dengan ayat yang akan kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Allah berfirman, was-sabiqun, dan orang-orang yang lebih dahulu, as-sabiqun, al-awwalun, lagi awal-awal yang pertama-pertama, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang yang berhijrah. Oh, berarti ini yang dimaksudkan adalah orang-orang Mekah yang dahulu awal-awal memeluk
Islam. Siapa contohnya? Abu Bakar. Ini adalah yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan wanita, siapa contohnya? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari kalangan anak-anak, siapa contohnya? Ali bin Abi Thalib. Wal Ansar, dan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar berarti orang-orang yang berdiam di kota Madinah, kemudian membantu orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pula ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah menyediakan bagi mereka jannatin, surga-surga, tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga-surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Kita baca dari awal ayat. Dan orang-orang yang dahulu lagi awal-awal memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepadanya, kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian, itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Ayat berikutnya, wa mimman haulakum, wa mimman, dan dari orang-orang yang haulakum, di sekitarmu atau di sekelilingmu. Di sekelilingmu di sini, di sekeliling orang-orang beriman yang berdiam di kota Madinah, berarti orang-orang yang berada di sekitar kota Madinah, barat, timur, utara, selatan, di sekeliling kota Madinah. Minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab Badui. Arab Badui yaitu sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu orang-orang Arab yang berkumpul, berhimpun di satu tempat, di tenda-tenda, dan mereka itu berpindah-pindah. Munafiqun, ada orang-orang munafik. Munafik di mulut beriman, tetapi di dalam hati kafir. Wa min ahlil madinati, dan dari kalangan penduduk kota Madinah, maradu, ada orang yang melakukan alan nifaq, melakukan kemunafikan dengan sangat berlebihan atau melampaui batas dalam kemunafikan. La ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad. Kamu wahai Muhammad tak tahu mereka itu. Sebab mereka menyembunyikan kemunafikan dalam hati mereka. Dari luar nampak seperti sahabat, tapi rupanya di dalam hati mereka menyimpan permusuhan kepada Rasulullah. Nahnu na'lamuhum, akan tetapi kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, sungguh kami akan mengazab mereka, marrataini, 2 kali. Thumma, kemudian, yuradduna, mereka itu akan dikembalikan, ila azabin azim, kepada azab yang besar. Kita lihat dari awal ayat. Dan dari kalangan mereka yang berada di sekelilingmu terdapat orang-orang Arab Badui yang munafik. Dan dari kalangan penduduk kota Madinah ada yang melakukan kemunafikan dengan melampaui batas. Kamu tidak mengetahui mereka, akan tetapi kami mengetahui mereka. Kami akan mengazab mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan di hari akhirat kepada azab yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang azab di dalam neraka jahanam itu adalah azab yang besar.
ayat berikut, ayat ketiga. Wa akharun, dan satu lagi kumpulan, i'tarafu, mereka itu memperakui, bizunubihim, memperakui dosa-dosa mereka. Khalatu, mereka itu mencampurkan amalan salihan, amal yang saleh, wa akhara, dan yang lainnya sayyi'an, yang buruk. Jadi dicampur amal yang baik dengan amal yang buruk. Ini apa maksud mencampur di sini? Nanti kita akan sampaikan dalam tafsir. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyatuba, akan menerima taubat alaihim, dari mereka, atau Allah menerima taubat mereka. Innallah, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Dan yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan amalan yang baik dan yang lainnya yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari 3 ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi, bahwasanya ketiga ayat ini menerangkan tentang 3 kumpulan manusia yang ada di tengah kaum muslimin. Yaitu kumpulan yang pertama, yaitu kumpulan orang-orang yang bersegera beriman. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan orang-orang munafik yang sungguh berlebihan, dahsyat melakukan kemunafikan, pandai menyembunyikan kemunafikan, tetapi sangat jahat sekali di dalam melakukan kemunafikan. Dan satu lagi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kebaikan, juga melakukan keburukan, tetapi mereka setelah melakukan keburukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kumpulan ini ada pada masa Rasulullah. 3 kumpulan ini ada setiap zaman sampai ke masa kita sekarang ini. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan mempelajari ketiga ayat ini kita mendapat bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui saudara kita itu masuk kumpulan pertama, itulah dia sahabat kita yang sejati, yang sebenarnya. Tapi kalau kita tahu ada tanda-tandanya, ini nampaknya kumpulan kedua ini, berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai tertipu dan terpedaya. Oh, ini mungkin dia masuk kumpulan ketiga ini, yaitu berbuat baik, tapi kadang-kadang juga berbuat buruk. Nah, dalam hal ini kita selalu mengingatkan. Mudah-mudahan dengan peringatan kita itu ia segera bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dengan harapan semakin kita mendapatkan penjelasan yang panjang dari tafsir yang kita pelajari, kita baca, kita dengar, kita diskusikan, maka semakin dekat kita dengan kandungan ayat. Karena kita ingin mendalami kandungan ayat ini lebih dalam, lebih bagus. Maka ada tafsir itu pendek. Kadang-kadang kita tak puas dengan tafsir yang pendek. Kita mau tafsirnya itu panjang. Nah, ada tafsir itu sampai berpuluh jilid panjangnya. Tapi ada tafsir itu 2 jilid saja. Nah, apa bedanya nih? Oh, beda sekali. Karena yang panjang itu penjelasannya panjang. Ada yang penjelasannya dengan riwayat-riwayat, ada hadis Nabi, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, panjang sekali. Ada riwayat itu kaitannya dengan cerita, kisah, disampaikan cerita, kisah di dalamnya. Kemudian ada pula riwayat itu membawa kepada kenyataan yang ada. Ayat ini sudah lama turun, tetapi meskipun ayat ini sudah lama turun, apabila dia dipakaikan kepada kenyataan yang ada di tengah masyarakat, seakan-akan ayat ini baru saja turun. Ini hebatnya tafsir ini, yaitu namanya tafsir waqi'i, tafsir menyentuh realita
yang sedang terjadi, sehingga terasa ayat Al-Quran itu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mencoba melalui pengajian tafsir ini semampu kita bagaimana dekat dengan kandungan ayat ini, seakan-akan ayat Al-Quran ini bagi kita adalah hidangan. Maka kita ingin menyantap hidangan yang lezat ini. Tapi kelezatan hidangan ini memang lezat, tapi kenikmatan itu bergantung kepada lidah kita masing-masing. Ada yang lidahnya sensitif, oh lezat sekali ini hidangan ini. Ada yang sedang sakit, maka lidahnya patah. Padahal makanan yang dimakan lezat, nikmat. Orang lain mengatakan, wah nikmat sekali ini makanan ini. Dia pula tak ada rasa apa-apa lah. Nah, ini mungkin lidahnya yang patah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kita bekal yang cukup, iman di dalam hati, keyakinan dalam hati, kesukaan di dalam hati, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini merupakan hidangan yang lezat. Nah, kita pun menikmatinya nanti. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat, yaitu ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dan orang-orang yang awal-awal dahulu, yaitu yang lebih dahulu, yang awal-awal memeluk Islam. As-sabiqun dari kata sabaq. Sabaq ini secara bahasa maknanya berlomba. Berlomba. Biasanya kalau berlomba lari, siapa pemenang? Kalau berlomba lari, ada 5 orang berlomba, siapa pemenangnya? Adalah yang lebih dahulu sampai ke garis batas akhir. Nah, itulah yang menang. Kemudian dalam perlombaan setiap orang itu ingin menjadi nomor 1. Tak ada orang yang berlomba itu ingin yang paling belakang, tak ada. Yang paling lambat, tak. Dia yang mau yang paling cepat. Maka mengeluarkan seluruh tenaga untuk menjadi yang pertama. Nah, digunakan kata as-sabiqun, maknanya yang lebih dahulu. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada penduduk kota Mekah. Nah, siapa yang lebih cepat menangkap kebenaran itu, menerimanya, mengikutinya? Nah, yang lebih cepat itu semua mereka mendengar karena dikumpulkan oleh Rasulullah. Kan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, berdiri, jangan berselimut lagi, beri peringatan kaummu. Maka Rasulullah pun mengumpulkan penduduk kota Mekah di bawah Bukit Safa. Safa yaitu Safa Marwah, itu tempat sa'i. Nah, di atas Bukit Safa Rasulullah berada di atas itu menyampaikan, wahai penduduk kota Mekah, aku ini adalah Rasul yang telah diutus untuk menyampaikan kebenaran. Maka apabila kamu mengikuti kebenaran, kamu selamat. Selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Kalau kamu menolak kebenaran, maka Allah memperingatkan azab yang pedih. Nah, Rasulullah menyampaikan kebenaran, ada yang cepat sekali menerima kebenaran. Siapa yang cepat menerima kebenaran? Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya, yaitu ketika Rasulullah pulang kembali dari Jabal Nur, dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, sampai di rumah bertemu dengan istri yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah menyampaikan apa yang berlaku, kemudian Khadijah beriman kepada Rasul sebagai seorang Rasul. Maka siapa yang pertama kali memeluk Islam? Khadijah. Setelah itu Abu Bakar. Setelah itu baru sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang awal-awal ini disebut as-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang dahulu awal-awal minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Kalau disebut muhajirin berarti yang berpindah.
Dari mana ke mana berpindah? Oh, hijrah itu di dalam Islam bukan hanya dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah ada sebelumnya hijrah dari Mekah ke Habasyah, yaitu ke Sudan sekarang, Habasyah. Ke situ terlebih dahulu. Karena di kota Mekah ditindas, dianiaya, disiksa, maka Rasulullah memerintahkan sebahagian sahabat yang telah beriman itu untuk pergi berhijrah ke Habasyah, kemudian pulang kembali lagi ke Mekah, kemudian diperintahkan pula untuk berhijrah ke Madinah. Jadi kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang meninggalkan kampung halaman kemudian pergi ke tempat yang baru, Habasyah atau Madinah, sebagai memperjuangkan kebenaran, atau li'ila'i kalimatillah, yaitu untuk meninggikan agama Allah. Jadi tidak mau patuh, tidak mau tunduk, tidak mau mengikut kepada penguasa kafir pada masa itu. Siapa penguasa kafir di kota Mekah pada masa itu? Kaum Quraisy. Rasulullah, para sahabat tidak mau tunduk, maka mereka rela untuk meninggalkan kampung halaman dan pergi ke tempat yang baru, Madinah umpamanya. Dan orang-orang dahulu yang awal-awal memeluk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, dan dari kalangan orang-orang ansar. Orang-orang ansar dari kata nasara, yansuru maknanya menolong. Al-ansar, nasir, seorang penolong. Al-ansar, para penolong. Oh, berarti ramai ini? Ya, ramai. Siapa mereka ini? Orang-orang yang berada di kota Madinah. Nah, orang-orang yang berada di kota Madinah, ada di antara mereka itu yang memeluk Islam sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 11 dan juga 12 kenabian. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun di kota Mekah. Jadi sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, beberapa tahun sebelumnya ada 7 orang Madinah pergi ke Mekah, bertemu dengan Rasul. Rasul menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka memeluk Islam, kemudian mereka dibaiat. Nah, berapa orang jumlahnya? 7 orang. Nah, yang 7 ini pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah belum lagi sampai Madinah, Rasulullah masih di kota Mekah. Orang-orang beriman belum berhijrah. Nah, mereka ini yang 7 ini menyampaikan kebenaran pula kepada penduduk kota Madinah. Maka dari mereka ini ramai pula yang beriman. Berapa jumlahnya? Sampai 72 orang. 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Mereka ini berangkat dari Madinah ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyatakan mereka telah beriman, kemudian dibaiat oleh Rasulullah. Itu baiat yang kedua namanya. Baiat yang pertama tadi berapa orang? 7. Baiat yang kedua 72. 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, mulailah ada perempuan. Kemudian mereka ini pulang kembali ke Madinah. Mereka ini menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Madinah. Itu tahun 12, tahun 13. Kemudian Rasulullah berpindah ke Madinah, berhijrah. Maka Rasulullah pun disambut oleh penduduk Madinah. Telah terbit bulan purnama ke atas kami. Tala'al badru alaina. Mereka sambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiam di kota Madinah, ditolong oleh orang-orang Madinah. Nah, orang-orang Madinah yang menolong Rasulullah disebut Al-Ansar. Karena kaitannya dengan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang dahulu awal-awal memeluk Islam dari kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan yang 7 orang itu, atau yang 72 orang itu,
atau siapa saja yang datang kemudian berbanding dengan orang-orang yang lebih kemudian dari itu. Jadi yang disebut di dalam ayat ini adalah yang awal-awal dahulu, karena mereka itu adalah yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena cepatnya mereka memeluk Islam. Jadi cepat itu ada kelebihan di situ. Cepat ke masjid, remaja lagi dah ke masjid. Ini lebih tinggi nilainya berbanding sudah pensiun baru ke masjid. Nah, tapi jangan pula sedih hati, Allah Ustaz ni tersinggung saya dibuatnya. Ya kalau memang begitu bagaimana pula lagi, daripada tidak sama sekali. Mana yang lebih tinggi nilainya? Yang dari kecil lagi sudah sibuk dengan ketaatan dan dekat hatinya ke masjid, atau yang sudah dewasa baru mulai ke masjid? Jelaslah yang muda-muda itu lebih tinggi nilainya. Maka dipuji di dalam hadis Nabi, salah satu golongan dari 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah nanti di hari akhirat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu salah satu golongan itu adalah pemuda. Tak disebut orang tua, pemuda yang hatinya itu bergantung ke masjid. Meskipun dia berada di luar masjid, hatinya itu di masjid. Meskipun dia di lapangan sepak bola, tapi hatinya itu ke masjid. Apa tandanya hatinya ke masjid? Yaitu apabila sudah sampai waktu sholat, dia tinggalkan apapun kegiatan di luar sana, dia tinggalkan. Ini akan mendapat naungan nanti di hari akhirat. Jadi ayat ini ayat pujian. Allah memuji orang-orang yang tinggi kedudukannya. Siapa mereka yang tinggi kedudukan? Yaitu orang-orang yang dahulu awal-awal memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Lalu siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Mengikuti kaum Muhajirin dan Ansar tadi bi ihsan, dengan berbuat baik. Itu ada sahabat yang kemudian baru memeluk Islam. Ini juga dipuji dalam ayat ini. Seperti mana sahabat yang terdahulu berbuat baik, mereka pun juga seperti itu dalam berbuat baik. Maka mereka ini dipuji oleh Allah. Siapa contohnya yang baru belakangan, baru umpamanya Umar bin Khattab, umpamanya kan baru belakangan. Awal-awal dahulu memusuhi umat Islam, kemudian setelah itu memeluk agama Islam dan mengikuti kaum Muhajirin dan Ansar yang as-sabiqunal awwalun. Maka mereka ini semua, jadi ada berapa golongan pula ini dalam kumpulan ini? Ada 3 ya. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka itu, semua mereka itu radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang diredai oleh Allah. Mereka ini siapa nih? Sahabat Nabi semuanya. Maka ketika nama sahabat disebut, kita akan sebut setelah nama itu radhiyallahu anhu. Biasanya disingkat dengan RA. Radhiyallahu anhu. Umpamanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Allah redha kepada mereka. Maknanya Allah redha, apa yang mereka lakukan itu dipersetujui oleh Allah, direstui oleh Allah. Allah menerima perbuatan mereka itu karena perbuatan mereka itu adalah seperti yang Allah kehendaki. Itu makna Allah meridai mereka. Allah terima amal ibadah mereka. Allah balas amal ibadah mereka itu dengan kebaikan. Nah, ketika Allah membalas amal ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu dengan kebaikan, waradu'an, mereka redha kepada Allah. Nah, berarti ada 2 redha di sini.
Redha yang pertama, Allah redha kepada mereka. Redha yang kedua, mereka redha kepada Allah. Ini tingkatan tinggi sekali ini. Maka semua sahabat Nabi melalui ayat ini adalah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar radhiyallahu anhu ini hanya dipakaikan kepada sahabat Nabi. Jadi jangan pula nama sahabat kita di sini kita sebut tambah pula radhiyallahu anhu. Mas Izi radhiyallahu anhu. Hendak, karena radhiyallahu anhu ini dipakaikan kepada sahabat melalui ayat ini dalilnya. Ini dalil yang menyatakan Allah meridai mereka. Kemudian di hari akhirat kelak mereka Allah janjikan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wa a'adda lahum, dan Allah menyediakan bagi mereka jannatin, syurga-syurga. Oh, berarti semua sahabat Nabi masuk syurga melalui ayat ini. Ya, tidak ada satu pun sahabat Nabi yang tidak masuk syurga. Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Utsman masuk syurga. Tapi mengapa dicela oleh kelompok Syiah? Di sini kelompok Syiah itu bermasalah. Yaitu ini ayat jelas memuji sahabat Nabi semuanya masuk syurga. Apalagi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Abu Bakar itu yang lebih awal masuk Islam. Tetapi Abu Bakar itu dicela, dikeji, dihina oleh kelompok Syiah. Di sini nampaknya kesesatan kelompok Syiah itu. Ini ayatnya ini. Jadi kalau masih belum juga menyesatkan kelompok Syiah, itu bermakna dia tak sampai mengaji ke sini. Atau tak pernah mengaji. Dua-duanya lah mungkin sekali. Kalau mengaji, tak akan mungkin berani untuk mencela sahabat-sahabat Nabi. Apalagi dengan mengatakan semua sahabat Nabi telah kafir setelah Rasulullah wafat, kecuali beberapa orang. Ini kepercayaan Syiah seperti itu. Akhirnya mereka tidak mau menerima hadis-hadis dari sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka menolak hadis-hadis yang ada dari kalangan ahlu sunnah. Mereka buat hadis sendiri, yaitu yang mereka ambil dari kalangan sahabat yang mereka sukai saja. Mereka ini adalah kelompok sesat, kesesatan Syiah. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menyatakan kelompok Syiah yang melaknat para sahabat Nabi sesat. Jangan ragu-ragu, karena bertentangan jelas dengan ayat Al-Quran ini. Apalagi mereka sangat benci kepada siapa? Dari kalangan istri Nabi. Kalangan istri Nabi, padahal kalangan istri Nabi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yang disebutkan dalam ayat ini. Aisyah, mereka sangat benci sekali kepada Aisyah. Hafsah, mereka sangat benci sekali kepada Hafsah radhiyallahu anhuma. Jadi semua sahabat Nabi melalui ayat ini dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maksudnya mengalir di bawahnya? Mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai-sungai. Maksudnya mengalir di bawah pohon-pohon surga. Ada di bawah-bawah pohon-pohon surga itu sungai-sungai. Sungai berliku-liku dan bermacam-macam jenis airnya. Ada airnya air putih bersih, ada air susu, ada air arak dan lain sebagainya, yang ketika itu penghuni surga meminumnya dengan penuh kelazatan dan tidak memabukkan. Berapa lama mereka dalam surga? Sementara, sampai batas tertentu. Tidak. Khalidina fiha abada. Ini menerangkan tentang waktu, masa di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu adalah masuk surga untuk selama-lamanya.
Jadi jangan dikatakan kemenangan dapatnya apa yang kita inginkan di dunia. Enggak. Apapun yang kita dapatkan di dunia, sebanyak apapun sedikit berbanding yang akan didapatkan nanti di akhirat. Selama apapun sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat yang kekal dan abadi. Nah, ini ayat yang ke-100 tentang kumpulan pertama. Kumpulan yang pertama tentang orang-orang beriman yang awal-awal memeluk Islam. Sekarang kumpulan yang kedua pula, ayat berikutnya. Ini lawan dari kumpulan yang pertama. Lawannya yaitu berlawanan. Kalau tadi yang beriman, yang ini pula yang kafir. Yang kafir yang menyembunyikan kekafiran, tapi mengaku beriman. Oh, ini memang lebih jahat, sangat jahat. Maka tempat mereka ini di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Fid darkil asfali minan nar. Oh, berarti ada ya pada masa Rasulullah orang-orang munafik. Iya, ada. Wa mimman haulakum, dan dari mereka itu ada yang berada di sekitarmu, di sekelilingmu. Disebut di sekeliling. Oh, bermakna orang-orang munafik ini datang dari segala arah. Oh, jadi kalau di Pekanbaru ini dari mana? Dari Marpoyan ada, dari Kulim ada, dari Rumbai sana ada, dari sekeliling kota ini. Oh, bermakna berat juga ya. Berat juga ujian yang dihadapi oleh Rasulullah pada masa dahulu, yang itu menghadapi orang-orang munafik minal A'rab, yang mana orang-orang munafik itu adalah dari kalangan orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui yaitu Arab yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang sebelum ini kita sebutkan Arab Badui ini bagaimana tabiatnya? Keras ya. Kemudian kurang akhlak, tidak beradab, suara meninggi, kemudian kelakuan tidak terpuji. Pergi masuk ke dalam masjid Nabi, kencing dalam masjid Nabi. Ini Arab Badui. Padahal di sana orang berkumpul, kemudian di dalam masjid itu orang beribadah, dia kencing. Maka ada di antara sahabat menangkap Arab Badui yang kencing dan mau mencekik. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan, biar selesai dulu dia kencing itu. Jangan diganggu, dia selesaikan dulu. Karena kalau diganggu, setengah keluar, setengah lagi bisa mendatangkan penyakit. Maka kasih sayangnya Rasulullah, biarkan selesai dulu. Setelah itu barulah Rasulullah menyampaikan, wahai Arab Badui, ini tempat kumpul, ini tempat ibadah, tidak layak untuk kencing di sini. Begitulah tabiat yang dimiliki oleh Arab Badui. Munafikun, mereka itu adalah orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini. Wa min ahlil Madinah, dan dari penduduk kota Madinah. Kalau tadi dari sekitar, kalau disebut Arab Badui berarti bukan di dalam kota Madinah, dia di tepi atau jauh dari kota Madinah. Yang di tengah kota pun juga ada orang-orang munafik. Nah, untuk yang di tengah kota ini, maradu alan nifaq. Mereka ini yaitu maradu ini maknanya sabatu, tetap dalam kemunafikan. Bukan sekali dua kali munafik, terus saja buat kemunafikan. Bukan saja berterusan biasa, tidak, berterusan dengan kemahiran melakukan kemunafikan. Apa kemahiran ini? Mahir, pandai, cerdik betul, licik dalam kemunafikan. Kemunafikan kan menyembunyikan kekufuran, pandai betul menyembunyikan kekufuran. Tak nampak seperti orang kafir, tapi tulen kafirnya. Tulen itu apa tulen? Memang murni kafir, tapi tak dapat diprediksi dia itu sebagai orang kafir. Tak bisa dikira-kira, pandai betul menyembunyikan kemunafikan. Ini makna maradu alan nifaq. La ta'lamuhum, kamu tak mengetahuinya wahai Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini orangnya cerdik, Rasulullah pintar,
Rasulullah kan memiliki sifat fatanah. Nah, fatanah itu maknanya pintar, cerdik. Meskipun Rasulullah cerdik, pintar, tak tahu yang munafik itu munafik, kecuali setelah Allah memberitahu. Berarti munafik ini hebat sekali ya, hebat sekali. Tahu tidak yang hadir ni ada yang munafik? Tak tahu kan? Karena memang kita ini tak punya kepakaran dalam mengetahui. Apalagi orang munafik itu yang pandai menyembunyikan. Tak tahu kita. Rasulullah pun juga tak tahu. Karena musuh itu tidak kita ketahui, bagaimana keadaan kita ini? Oh, berat sekali. Berarti kita tak tahu, mungkin musuh itu ada di kiri kanan kita. Kita menyangka musuh itu jauh, rupanya di depan kita rupanya. Oh, tapi bukanlah kita mau berburuk sangka, tidak. Ini untuk berhati-hati dan berwaspada. Jadi ada orang munafik di sekitar kita? Ada, tapi jangan berburuk sangka. Ini nampaknya bapak ini munafik nampaknya. Oh, jangan. Macam kita tahu pula apa yang ada dalam hatinya. Tapi Allah tahu tidak orang itu munafik? Ya, ini dia. Nahnu na'lamuhum, kami mengetahuinya. Kalau kita tak tahu, kemudian Allah tahu musuh kita itu, bagaimana sikap kita? Kita tak tahu, Allah tahu. Bagaimana sikap kita? Kembalikanlah, serahkanlah kepada yang tahu. Ya Allah, hamba tak tahu musuh hamba ini. Mereka ini yang benci, yang memusuhi, yang dengki ini mungkin berada di sekitar hamba ini, dekat-dekat hamba. Mereka memperlihatkan sebagai seorang sahabat yang dekat, yang sejati, tapi boleh jadi mereka ini menyimpan kekufuran, kebencian, permusuhan. Hamba tak tahu, Engkau tahu ya Allah, maka hamba serahkanlah urusan mereka ini kepadamu ya Allah. Hati kita menjadi tenang. Karena kalau kita mengurusi sendiri yang tak bisa kita urus, terbeban kita. Maka kita serahkan kepada yang mampu mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka itu 2 kali. Jadi orang munafik itu akan mendapat 2 kali siksaan. Yang 2 ini yang mana? Ulama tafsir menjelaskan. Yang 2 itu, pertama, orang munafik akan tersiksa kalau orang-orang beriman itu menang. Karena orang munafik itu kan, kalau orang beriman kalah, mereka senang. Tapi kalau orang beriman menang, mereka menjadi sakit hati. Maka mereka akan terazab dengan hatinya yang sakit. Ini azab yang pertama. Azab yang kedua nanti ketika malaikat mencabut nyawanya. Karena malaikat apabila mencabut nyawa orang munafik akan memukul-mukul badan orang munafik itu, dan nyawanya itu akan dihentak-hentakkan keluarnya. Pada waktu mencabutnya itu dihentak-hentakkan sambil memukul-mukul. Malaikat itu sambil memukul badan orang-orang munafik itu. Dua kali azab. Ada pula di antara ulama tafsir mengatakan 2 kali azab itu, yaitu yang pertama ketika kemunafikan orang munafik itu diketahui. Artinya tersingkap kemunafikannya. Oh, rupanya munafik dia. 10 tahun sebelum ini seperti kawan, rupanya dia lawan rupanya. Nah, ketika tersingkap kemunafikan, kebohongan, maka ketika itu ia akan tersiksa. Yang kedua, kapan? Ketika berada di dalam kubur, maka akan disiksa sekali lagi. Ini di antara tafsiran para ulama. 2 kali disiksa. Thumma yuradduna ila adzabin 'adzim, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Ini kapan ini? Ini di hari akhirat. Nah, di hari akhirat tadi dah 2 azab tadi. Di hari akhirat azab yang besar yang dimaksudkan adalah api neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kumpulan keberapa ini? Kumpulan yang kedua. Kumpulan pertama sudah tadi orang-orang beriman yang dahulu-dahulu awal-awal masuk Islam. Kumpulan yang kedua, kumpulan orang-orang munafik. Kumpulan yang ketiga lagi.
ayat berikutnya, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan ada lagi yang lain ya, mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mengakui kesalahan. Bagaimana ini? Kita lihat sebab turun ayat supaya mudah faham. Ketika Rasulullah pergi perang Tabuk, kemudian Rasulullah pulang, kemudian Rasulullah melihat ada orang yang mengikat tubuh mereka di pagar masjid. Pagar masjid Nabawi, diikatnya tubuh di pagar masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, ini siapa ini yang mengikat diri di pagar masjid berpanas-panasan? Ini siapa ini yang mengikat diri di pagar masjid? Ada yang mengatakan adalah Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya siapa? Berapa orang? Ada yang mengatakan Abu Lubabah dan 5 orang lagi. Ada yang mengatakan Abu Lubabah 7 orang lagi. Kalau Abu Lubabah dengan 7 berapa orang semuanya? 8. Ada yang mengatakan Abu Lubabah dan 9 orang lain lagi. Berarti ada berapa semua? 10. Nah, mereka ini mengikat diri di pagar Masjid Nabawi. Rasulullah pulang dari perang Tabuk, bertanya siapa mereka ini? Kemudian dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mengakui mereka telah melakukan kesalahan, yaitu tidak ikut perang. Tidak ikut perang Tabuk. Semestinya mereka ikut perang Tabuk, tapi mereka membuat alasan karena ingin bersenang-senang di rumah, maka mereka tidak ikut. Kemudian mereka mengakui kesalahan. Fa'tarafu wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Mereka ini mengakui kesalahan mereka. Khalatu amalan salihan. Mereka itu telah mencampurkan amal soleh. Amal soleh apa? Sebelum perang Tabuk itu mereka melakukan kebaikan, salat bersama Rasul, ikut majlis ilmu Rasul. Tapi dalam perang Tabuk mereka tak ikut. Nah, itu namanya wa akhara sayyi'an, takhalluf. Mereka itu tidak ikut ila ghazwati Tabuk, yaitu tidak ikut perang Tabuk. Maka mereka ini telah mencampurkan perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kemudian mereka segera bertaubat. Mereka yang mengikat tadi, apa kata mereka? Kami tidak akan melepaskan badan kami ini, meskipun kami berpanas-panas terik di sini, kami tidak akan lepaskan. Berapa lama mereka terikat di situ? Tak lepas-lepas. 7 hari lamanya. Tidak makan-makan, tidak minum-minum. Biar kami mati di sini. Itu tanda mereka itu bersungguh-sungguh. Kami tidak akan melepaskan diri kami sehinggalah Rasulullah yang melepaskan kami. Itu namanya menebus diri. Jadi tak cukup bertaubat itu. Sekarang saya sudah bertaubat. Dengan ngaku di mulut saja. Uji dulu ini orang yang mengaku ini. Uji. Dengan apa diuji? Diuji. Biasanya apa yang dia sukai? Oh, dia suka rupanya di rumah senang-senang. Maka diuji dia, dijemur dia di luar sedikit. Nah, maka apa kata mereka ini? Bagaimana kami bersenang-senang di dalam rumah, dalam keteduhan, sementara Rasulullah pergi berperang ke Tabuk dalam kepanasan terik matahari. Tidak, sekarang ini kami menebus diri dengan memanaskan diri kami di bawah terik matahari. Diikat dari. Maka Rasulullah pun melihat mereka ini tak bisa buat apa, sehinggalah turun ayat ini. Jadi ayat ini sebagai jawaban, yaitu asallahu ayyatuba alaihim. Asa, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima ampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan turunnya ayat ini, di sini ayat ini ada janji Allah bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Karena kata asa, mudah-mudahan Allah, kalau Allah menyebut mudah-mudahan, maknanya adalah janji Allah itu adalah akan ditepati, yaitu Allah berjanji menerima taubat mereka, maka Allah terima taubat mereka. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang maha mulia, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang.
Maka dengan turun ayat ini Rasulullah melepaskan tali ikatan badan mereka yang ke pagar masjid itu satu persatu. Ini kumpulan mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada kaitan dengan ayat berikutnya, tapi kita masih belum terangkan, yaitu ayat berikutnya diuji mereka ini. Betul tidak mereka ini sudah bertaubat? Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan hati mereka. Wasalli alaihim, dan doakan mereka. Ada di antara mereka yang mengikat diri ini, karena kami ini sudah mengaku bersalah, tidak ikut berperang. Apa kata yang telah mengaku bersalah dan sungguh-sungguh bertaubat? Semua harta saya serahkan. Semua harta saya serahkan untuk perjuangan, diberikan kepada Rasul. Tapi Rasulullah hanya mengambil 1/3 saja. 2/3 itu dikembalikan lagi kepada mereka. Ini orang yang betul-betul taubat ini, sungguh-sungguh. Bukan hanya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kemudian menangis 2-3 air mata jatuh. Setelah itu tak nampak buktinya apa-apa. Buktikan seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Mereka membuktikannya dengan kesungguhan bahwasanya mereka memang telah kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti kebenaran dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, berharap Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, kemudian meridai mereka. Inilah dia 3 kumpulan yang disebutkan dalam 3 ayat ini. Ada pada masa Rasulullah dahulu, ada juga pada masa sekarang. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari 3 kumpulan ini melalui firman Allah, kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Mudah-mudahan kita terpelihara tetap dalam keimanan, dan mudah-mudahan tidak tergelincir kaki ini sehingga jatuh dalam kemunafikan. Dan juga kita tidak ingin kita melakukan kemaksiatan, karena kita khawatir apabila kita berdosa dan apabila dosa tidak diampuni, tentu kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sebentar sekali, dan akan kembali jugalah kepada Allah di hari akhirat nanti. Dan itu yang sangat kita khawatirkan, kita takutkan. Mudah-mudahan Allah menutup usia kita dengan penutup yang baik. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.